asuhan keperawatan pada bronkopneumonia oleh kelompok 5, yaitu Anissa Eriana, Elisio, Endah, Susi, dan Syakila. A. Definisi. Bronkopneumonia adalah radang pada paru-paru yang mempunyai penyebaran bercak-bercak teratur dalam area-area atau lebih yang berlokasi di dalam bronki dan meluas ke parenkim paru. B. Etiologi. Tubuh terserang bronkopneumonia karena disebabkan oleh penurunan mekanisme pertahanan tubuh terhadap virulensi organisme patogen. Virus bisa menyebabkan infeksi primer atau komplikasi dari suatu penyakit. Virus tidak hanya merusak sel epitel bersilia, tetapi merusak sel goblet dan kelenjar mukus pada bronkus sehingga merusak clearance mukosilia. Apabila kuman patogen mencapai bronkoli terminalis, cairan edema masuk ke dalam alveoli diikuti oleh leukosit dalam jumlah banyak. Kemudian, makrofag akan membersihkan debris sel dan bakteri. C. Manifestasi klinis. Menurut Ringel 2012, tanda gejala dari bronkopneumonia yaitu 1. Gejala penyakit datang mendadak. 2. Pertukaran udara di paru-paru tidak lancar. C. Adanya bunyi napas tambahan. D. Anak merasa nyeri. F. Batuk disertai sputum yang kental. G. Nafsu makan menurun. D. Patofisiologi. Penyebab pneumonia masuk ke paru-paru melalui inhalasi atau aliran darah diawali dari saluran pernafasan dan akhirnya masuk ke saluran pernafasan bawah. E. Komplikasi meliputi bakteremia, abses paru, efusi pleura, gagal napas, dan gagal ginjal. Penata laksanaan pengobatan bronkopneumonia ringan dapat dilakukan di rumah dan menggunakan kombinasi istirahat dan obat-obatan. Namun, kasus bronkopneumonia yang lebih parah mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit. Berikut beberapa penata laksanaan medis menurut Masjur Arif 2000. Konsep asuhan keperawatan. Pengkajian identitas seperti nama, tempat tanggal lahir, atau umur. Bronkopneumonia sering terjadi pada bayi dan anak. Keluhan utama 1. Riwayat kesehatan. Sekarang biasanya didahului oleh gejala-gejala infeksi saluran napas, termasuk rinitis dan batuk, serta suhu badan lebih rendah daripada pneumonia bakteri. 2. Riwayat kesehatan dahulu. Biasanya anak sering menderita penyakit saluran pernapasan bagian atas, riwayat penyakit campak, pertusis pada bronkopneumonia. 3. Riwayat pertumbuhan. Biasanya anak cenderung mengalami keterlambatan pertumbuhan karena keletihan selama makan dan peningkatan kebutuhan kalori sebagai akibat dari kondisi penyakit. 4. Riwayat psikososial dan perkembangan. Kelainan bronkopneumonia juga dapat membuat anak mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan. 5. Riwayat imunisasi. Biasanya pasien belum mendapatkan imunisasi yang lengkap seperti DPT, HB, dan HIB2. Pemeriksaan fisik. 1. Kepala leher. Pada umumnya tidak ada kelainan pada kepala. Kadang ditemukan pembesaran kelenjar getah bening. 2. Mata. Biasanya pada pasien dengan bronkopneumonia mengalami anamis konjungtiva. 3. Hidung. Pada pemeriksaan hidung secara umum ada tampak mengalami napas pendek, dalam, dan terjadi kaping hidung. 4. Mulut. Biasanya pada wajah klien bronkopneumonia terlihat sianosis, terutama pada bibir. 5. Torak. Biasanya pada anak hasil infeksi tampak retraksi dinding dada dan pernafasan yang pendek dan dalam. Palpasi. Terdapatnya tekan nyeri. Perkusi. Terdengar sonor. Auskultasi. Akan terdengar suara tambahan pada paru yaitu ronsi, wheezing, dan stridor. Pada
neonatus, bayi akan terdengar suara nafas grunting, mendesak yang lemah, bahkan tak kipeu. 6. Abdomen. Biasanya ditemukan adanya peningkatan peristaltik usus. 7. Biasanya pada klien yang kekurangan oksigen, kulit akan tampak pucat atau sianosis. Kulit teraba panas dan tampak memerah. 8. Ekstremitas. Biasanya pada ekstremitas akral teraba dingin, bahkan RCT lebih dari 2 detik karena kurangnya suplai oksigen ke perifer ujung-ujung kuku sianosis. D. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik menurut DKK yaitu pemeriksaan radiologi A. Ronsen torak, ditemukan beberapa lobus bercak-bercak infiltrasi. B. Bronkoskopi, digunakan untuk melihat dan memanipulasi cabang-cabang utama dari arbor tracheobronchial. Secara terapeutik digunakan untuk mengidentifikasi dan mengangkat benda asing. Hematologi. Yang pertama, darah lengkap meliputi hemoglobin, hematokrit, trombosit, dan eritrosit. Kedua, analisa gas darah atau AGD. Ketiga, kultur darah. Dan keempat, kultur sputum. B. Diagnosa keperawatan. Pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi lendir di jalan nafas. B. Ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan hiperventilasi. C. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi ventilasi. D. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. C. Intervensi keperawatan. 1. Ketidakefektifan bersih jalan nafas. Akumulasi lendir di jalan nafas, inflamasi tracheobronchial, nyeri pleuritik, penurunan energi, kelemahan. Intervensi. Kaji frekuensi atau kedalaman pernafasan dan gerakan dada. Bantu pasien untuk batu efektif dan nafas dalam menghisapan sesuai indikasi. Bantu mengawasi efek pengobatan nebulizer dan fisioterapi lain. Berikan obat sesuai indikasi, mukolitik, ekspektoran, bronkodilator, analgesik. 2. Ketidakefektifan pola nafas. Hiperventilasi, kerusakan neurologis. Intervensi, kaji frekuensi kedalaman pernafasan dan ekspansi dada, okultasi bunyi nafas. Tinggikan kepala dan bantu mengubah posisi, observasi pola batuk dan karakter scratch. Dorong atau bantu pasien dalam menafas dalam dan latihan batu efektif kolaborasi. Berikan oksigen tambahan, awasi GDA. 3. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi ventilasi. Intervensi. Yang pertama, kaji frekuensi. Kedua, observasi warna kulit. Ketiga, awasi status jantung atau irama. Keempat, awasi suhu tubuh. Kelima, pertahankan istirahat dan tidur. Keenam, tinggikan kepala dan dorong. Sering mengubah posisi, nafas dalam dan batuk efektif. Keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Intervensi. Pertama, evaluasi respon klien. Kedua, berikan lingkungan terang dan batasi pengunjung. 3. Jelaskan pentingnya istirahat. Keempat, bantu pasien dalam memilih posisi yang nyaman. Dan terakhir, bantu aktivitas perawatan diri yang diperlukan. D. Implementasi keperawatan. Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien bronkopneumonia dengan masalah keperawatan bersihkan jalan nafas tidak efektif. Tindakan mandiri yang dilakukan perawat meliputi A. Manajemen jalan nafas. 1. Memposisikan klien untuk memaksimalkan ventilasi dengan posisi semi atau weak flower. 2. Melakukan fisioterapi dada dengan clapping. 3. Melakukan okultasi suara nafas. Catat area yang ventilasinya menurun
atau tidak ada dan adanya suara nafas tambahan. Keempat, mengelola pemberian bronkodilator. 5. Mengelola pemberian nebulizer ultrasonik. 6. Memonitor status pernafasan dan oksigenasi. B. Menentukan pernafasan. 1. Memantau kecepatan irama kedalaman dan upaya pernafasan. 2. Memperhatikan pergerakan dada, amati kesimetrisan menggunakan otot bantu nafas, serta retraksi dinding otot subfravikuler dan interkosta. 3. Memantau pola pernafasan. 4. Mencatat pada perubahan SaO2 dan nilai gas darah jika perlu. 5. Memantau kemampuan klien melakukan batuk efektif. 6. Memonitor dispenia dan kejadian apa yang menurunkan serta memperparahnya. Evaluasi keperawatan. Adapun evaluasi untuk didiagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada anak dengan bronkoneumonia adalah sebagai berikut. 1. Frekuensi pernafasan dalam rentang normal. 2. Irama pernafasan dalam rentang normal. 3. Pengeluaran sekret secara efektif dari jalan nafas. 4. Tidak ditemukan suara nafas tambahan. 5. Tidak ada pernafasan kumping hidung. 6. Tidak ada gangguan otot batu nafas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di komentar.